Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pengakuan pendapatan. Sebelumnya saya akan memperkenalkan terlebih dahulu, nama saya Nurantika Octavia dan teman saya Evelyn Esther. Yang selanjutnya yaitu ada materi pembahasan yang akan kami bahas, yaitu yang pertama ada pedoman pengakuan pendapatan, yang kedua ada pengakuan pendapatan sebelum penyerahan barang atau pelaksanaan jasa, yang ketiga ada pengakuan pendapatan setelah penyerahan barang atau pelaksanaan jasa, dan yang terakhir metode-metode pengakuan akuntansi sebelum pengakuan pendapatan. Selanjutnya yaitu ada pengertian pendapatan dan pengakuan pendapatan. Yang pertama yaitu ada pendapatan. Menurut PSAK 23 revisi tahun 2010 yaitu pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal entitas selama suatu periode, jika arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Dan yang kedua yaitu ada pengakuan pendapatan. Prinsip pengakuan pendapatan menunjukkan bahwa pendapatan diakui saat terdapat kemungkinan manfaat ekonomi akan mengalir kepada perusahaan dan manfaat tersebut dapat diukur secara andal. Sebelum masuk ke pengakuan pendapatan, kita akan membahas terlebih dahulu permasalahan utama dalam akuntansi untuk pendapatan, yaitu menentukan saat pengakuan pendapatan. Pada prinsip pengakuan pendapatan atau Revenue Recognition Principle, umumnya pendapatan diakui pada saat yaitu ada pendapatan dianggap direalisasikan atau dapat direalisasikan. Jadi pendapatan dianggap direalisasikan apabila barang atau jasa telah ditransfer ke konsumen sehingga menambah kas atau klaim atas kas. Sedangkan pendapatan dianggap dapat direalisasikan apabila aktiva yang diperoleh segera dapat dikonversi atau siap ditukar menjadi kas atau klaim atas kas dengan jumlah yang diketahui. Dan ada pendapatan dianggap dihasilkan apabila entitas bersangkutan pada hakikatnya telah menyelesaikan apa yang seharusnya dilakukan untuk mendapat hak atas manfaat yang dimiliki oleh pendapatan itu, yakni apabila proses menghasilkan laba telah selesai atau sebenarnya telah selesai. Lalu kita akan masuk ke pengakuan pendapatan, bahwa pengakuan pendapatan merupakan penentu kapan suatu pendapatan harus diukur dan dilaporkan. Untuk sebagian besar, perusahaan mengakui pendapatan pada titik penjualan atau penyerahan barang atau jasa, karena pada titik penjualan risiko dan imbalan kepemilikan dialihkan dan harga tukar diketahui. Namun, dalam keadaan tertentu, perusahaan mengakui pendapatan sebelum penyelesaian dan penyerahan barang atau jasa. Nah, jadi contoh yang paling menonjol pada materi ini yaitu kontrak konstruksi jangka panjang, di mana metode presentasi penyelesaian dapat diterapkan. Selanjutnya yaitu ada contoh dari pengakuan pendapatan yaitu kontrak jangka panjang. Nah, kontrak jangka panjang seringkali memberitahu bahwa penjual atau kontraktor dapat menagih pembeli secara berkala saat penjual atau kontraktor tersebut mencapai berbagai titik dalam proyek. Nah, jadi contoh kontrak jangka panjang adalah kontrak-kontrak jenis konstruksi atau pembangunan, pengembangan pesawat militer dan komersial, serta sistem pengiriman senjata dan perangkat keras eksplorasi luar angkasa. Berikut ini ada dua metode akuntansi untuk kontrak konstruksi jangka panjang yang dikenal oleh profesi akuntansi. Yang pertama yaitu ada metode persentase penyelesaian. Pada metode ini, perusahaan mengakui pendapatan dan laba bruto setiap periode berdasarkan kemajuan konstruksi yang dicerminkan dalam metode persentase penyelesaian. Berdasarkan metode ini, perusahaan mengukur persentase penyelesaian dengan membandingkan biaya yang terjadi hingga saat ini dengan estimasi terbaru dari total biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan kontrak. Persentase penyelesaian tersebut akan menjadi dasar perhitungan berapa total pendapatan dan laba yang diakui sampai akhir periode. Untuk menghitung nilai pendapatan dan laba bruto yang diakui setiap periode, maka perusahaan dapat mengurangkan dengan total pendapatan atau laba bruto yang diakui di periode sebelumnya. Yang kedua yaitu ada metode kontrak selesai. Pada metode ini mengakui pendapatan dan laba kotor hanya pada saat terjadi penjualan. Dalam metode kontrak selesai ini, penghasilan diberikan bukan atas dasar taksiran-taksiran, melainkan berdasarkan semua biaya yang benar-benar telah menjadi beban yang meliputi biaya-biaya yang tidak diperhitungkan sebelumnya, bahkan kemungkinan kerugian.
Di bawah ini ada beberapa unsur atau kondisi-kondisi yang harus diperhatikan jika akuntansi persentase penyelesaian digunakan. Yang pertama, total pendapatan dan biaya kontrak untuk menyelesaikan kontrak dan tahapan penyelesaian kontrak pada akhir periode pelaporan dapat diukur secara andal. Dan yang kedua, kontrak dapat diharapkan untuk melaksanakan kewajiban sesuai dengan kontrak. Yang ketiga, kontrak itu sendiri harus menetapkan dengan jelas pelaksanaan hak mengenai barang-barang atau jasa-jasa yang akan disediakan dan diterima oleh para pihak yang bersangkutan, pertimbangan yang akan dipertukarkan, dan cara serta syarat-syarat penyelesaian. Dan yang keempat, yaitu pembeli dapat diharapkan untuk memenuhi kewajibannya menurut kontrak. Berikut ini ada contoh soal metode persentase penyelesaian dengan perhitungan biaya ke biaya. Pada Juli tahun 1998, PT Helm memiliki kontrak untuk membangun gedung. Nilai kontrak atau total pendapatan adalah sebesar 4.500.000. Gedung diharapkan sudah selesai pada bulan Oktober tahun 2000 dengan estimasi total biaya sebesar 4 juta. Di tahun 1999, PT Helm menaikkan estimasi biaya menjadi sebesar 4.050.000. Data tersebut diperoleh dari PT Helm selama masa konstruksi. Mengenai periode pembangunan, perhatikan bahwa sampai akhir tahun 1999, taksiran jumlah seluruh biaya telah meningkat dari 4 juta menjadi 4.050.000. Nah, pada tabel berikut ini dapat kita lihat bahwa yang pertama ada biaya yang telah dikeluarkan sampai dengan periode ini. Pada tahun 1998 yaitu sebesar 1 juta, sedangkan pada tahun 1999 sebesar 2.916.000 dan pada tahun 2000 yaitu sebesar 4.050.000. Dan yang kedua ada estimasi biaya yang telah dikeluarkan sampai selesai. Pada tahun 1998 yaitu sebesar 3 juta, sedangkan pada tahun 1999 sebesar 1.134.000 dan pada tahun 2000 sebesar 0 rupiah. Yang ketiga yaitu ada kemajuan penagihan tahun berjalan. Pada tahun 1998 yaitu sebesar 900.000, sedangkan pada tahun 1999 sebesar 2.400.000 dan pada tahun 2000 yaitu sebesar 1.200.000. Dan yang keempat yaitu ada kas yang diperoleh selama tahun berjalan pada tahun 1998 yaitu sebesar 750.000, sedangkan pada tahun 1999 sebesar 1.750.000 dan pada tahun 2000 sebesar 2 juta. Nah, jadi pada tabel tersebut kita akan membandingkan biaya yang telah terjadi hingga saat ini dengan estimasi terbaru dari total biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan kontrak. Nah, rumusnya yaitu persentase penyelesaian sama dengan biaya yang sudah terjadi sampai akhir periode dibagi dengan estimasi terbaru untuk total biaya. Jadi, pada tabel tersebut dapat kita lihat bahwa nilai kontrak atau total pendapatan yaitu sebesar 4.500.000 per tahunnya dan dikurangi biaya sampai dengan periode ini, yaitu pada tahun 1998 sebesar 1 juta, sedangkan pada tahun 1999 sebesar 2.916.000 dan pada tahun 2000 sebesar 0 rupiah, dikarenakan pada tahun ini tidak ada estimasi biaya yang dikeluarkan sampai selesai. Selanjutnya di sini ada estimasi sisa biaya. Adalah hasil dari nilai kontrak dikurangi dengan biaya sampai dengan periode ini. Bisa kita lihat bahwa estimasi total biaya merupakan hasil penjumlahan dari biaya sampai dengan periode ini ditambah dengan estimasi sisa biaya, yaitu pada tahun 1998 estimasi total biayanya yaitu sebesar 4 juta, sedangkan pada tahun 1999 sebesar 4.050.000 dan pada tahun 2000 yaitu sebesar 4.050.000. Selanjutnya yaitu ada estimasi total laba kotor.
merupakan hasil pengurangan dari nilai kontrak dikurangi dengan estimasi total biaya. Hasilnya yaitu pada tahun 1998 sebesar 500.000, sedangkan pada tahun 1999 sebesar 450.000, dan pada tahun 2000 yaitu sebesar 450.000. Dan yang terakhir di sini ada persentase penyelesaiannya, yaitu hasil dari biaya yang sudah terjadi sampai akhir periode ini dibagi dengan estimasi terbaru untuk total biaya tersebut. Dan hasil persentase penyelesaian pada tahun 1998 yaitu 1 juta dibagi dengan 4 juta dikali 100% yaitu sebesar 25%. Sedangkan pada tahun 1999 yaitu 2.916.000 dibagi dengan 4.050.000 dikali 100% yaitu sebesar 72%. Dan pada tahun 2000 yaitu 4.050.000 dibagi dengan 4.050.000 dikali 100% yaitu sebesar 100%. Selanjutnya ada pencatatan jurnal untuk mencatat biaya konstruksi. Yang pertama, pada tahun 1998, nominal yang didapat yaitu dari tabel sebelumnya, yaitu pada biaya yang telah dikeluarkan. Jurnalnya yaitu konstruksi dalam proses sebesar 1 juta di debit, dan di kreditnya yaitu material, kas, utang, dan sebagainya sebesar 1 juta. Yang kedua, pada tahun 1999, nah pada tahun ini nominal yang didapatkan hasil dari biaya yang telah dikeluarkan selama periode 2 tahun berjalan. Jadi biaya yang telah dikeluarkan pada tahun 1999 yaitu sebesar 2.916.000 dikurangi dengan biaya yang telah dikeluarkan pada tahun 1998 yaitu 1 juta, dan hasilnya adalah 1.916.000. Jadi biaya yang telah dikeluarkan pada tahun 1999 adalah sebesar 1.916.000. Dan jurnalnya yaitu konstruksi dalam proses sebesar 1.916.000 di debit, dan di kreditnya material, kas, utang, dan sebagainya sebesar 1.916.000. Yang ketiga yaitu pada tahun 2000. Nah, pada tahun ini nominal yang didapatkan hasil dari biaya yang telah dikeluarkan selama periode 3 tahun berjalan. Jadi biaya yang telah dikeluarkan pada tahun 2000 sebesar 4.050.000. Karena pada tahun 1999 PT Helm menaikkan estimasi biaya tersebut dari yang awalnya sebesar 4 juta menjadi 4.050.000. Biaya tersebut dikurangi dengan hasil estimasi biaya yang telah dikeluarkan selama periode 2 tahun sebelumnya, yaitu sebesar 2.916.000. Dan hasilnya adalah 1.134.000. Jadi biaya yang telah dikeluarkan pada tahun 2000 adalah sebesar 1.134.000. Dan jurnalnya yaitu konstruksi dalam proses sebesar 1.134.000 di debit, dan di kreditnya material, kas, utang, dan sebagainya sebesar 1.134.000. Selanjutnya ada pencatatan jurnal untuk mencatat perkembangan penagihan. Nominalnya didapat dari tabel sebelumnya, yaitu hasil kemajuan penagihan tahun berjalan. Yang pertama, pada tahun 1998, jurnalnya yaitu piutang usaha sebesar 900.000 di debit, dan di kreditnya yaitu penagihan pada konstruksi dalam proses sebesar 900.000. Yang kedua, pada tahun 1999, jurnalnya yaitu piutang usaha sebesar 2.400.000 di debit, dan di kreditnya yaitu penagihan pada konstruksi dalam proses sebesar 2.400.000. Yang ketiga, pada tahun 2000, jurnalnya yaitu piutang usaha sebesar 1.200.000 di debit, dan di kreditnya yaitu penagihan pada konstruksi dalam proses sebesar 1.200.000. Selanjutnya ada pencatatan jurnal untuk mencatat penagihan. Nominalnya didapat dari tabel sebelumnya, yaitu pada kas yang diperoleh selama tahun berjalan. Yang pertama, pada tahun 1998, jurnalnya yaitu kas sebesar 750.000 di debit, dan di kreditnya yaitu piutang usaha sebesar 750.000.
Yang kedua, pada tahun 1999, jurnalnya yaitu Kas sebesar 1.750.000 di debit dan di kreditnya yaitu piutang usaha sebesar 1.750.000. Yang ketiga, pada tahun 2000, jurnalnya yaitu Kas sebesar 2 juta di debit dan di kreditnya yaitu piutang usaha sebesar 2 juta. Selanjutnya, persentase penyelesaian tersebut akan menjadi dasar perhitungan berapa total pendapatan dan laba yang diakui sampai akhir periode. Rumusnya yaitu pendapatan atau laba bruto yang diakui sampai akhir periode sama dengan persentase penyelesaian dikali dengan perkiraan total pendapatan atau laba bruto. Selanjutnya, untuk menghitung nilai pendapatan dan laba bruto yang diakui setiap periode, maka perusahaan dapat mengurangkan dengan total pendapatan atau laba bruto yang diakui di periode sebelumnya. Rumusnya yaitu nilai pendapatan periode saat ini atau laba bruto sama dengan pendapatan atau laba bruto yang diakui sampai akhir periode dikurangi dengan pendapatan atau laba bruto yang diakui pada periode sebelumnya. Pada tabel ini, kita akan menghitung berapa total pendapatan dan laba yang diakui sampai akhir periode pada proyek ini. Nah, yang pertama yaitu menghitung laba bruto pada saat ini dengan cara persentase penyelesaian dikali dengan perkiraan total pendapatan atau laba bruto dan dikurangi biaya yang telah dikeluarkan sampai dengan periode ini. Nah, yang pertama pada tahun 1998 dapat kita lihat bahwa pendapatannya yaitu sebesar 4.500.000 dikali persentase penyelesaiannya yaitu 25%. Hasilnya adalah 1.125.000. Lalu dikurangi dengan biaya yang telah dikeluarkan pada periode ini sebesar 1 juta. Dan hasilnya merupakan laba bruto pada saat ini yaitu sebesar 125.000. Yang kedua pada tahun 1999. Dapat kita lihat bahwa pendapatannya sebesar 4.500.000 dikali persentase penyelesaiannya yaitu 72%, hasilnya adalah 3.240.000. Lalu dikurangi dengan biaya yang telah dikeluarkan pada periode ini sebesar 2.916.000 dan hasilnya merupakan laba bruto pada saat ini yaitu sebesar 324.000. Yang ketiga pada tahun 2000 dapat kita lihat bahwa pendapatannya yaitu sebesar 4.500.000 dikali persentase penyelesaiannya yaitu 100%, hasilnya adalah 4.500.000. Lalu dikurangi dengan biaya yang telah dikeluarkan pada periode ini adalah 4.050.000 dan hasilnya merupakan laba bruto pada saat ini yaitu sebesar 450.000. Nah, yang kedua, kita akan menghitung laba bruto yang diakui pada tahun sebelumnya dengan cara persentase penyelesaian dikali dengan perkiraan total pendapatan atau laba bruto dan dikurangi biaya yang telah dikeluarkan pada periode sebelumnya. Nah, yang pertama pada tahun 1998 dikarenakan pada periode ini proyek baru dimulai jadi tidak ada pendapatan, biaya ataupun laba bruto yang diakui pada tahun sebelumnya. Lanjut untuk tahun yang kedua yaitu tahun 1999 dapat kita lihat bahwa pendapatan pada tahun sebelumnya yaitu sebesar 4.500.000 dikali persentase penyelesaiannya yaitu 25%. Hasilnya adalah 1.125.000. Lalu dikurangi dengan biaya yang telah dikeluarkan pada periode sebelumnya sebesar 1 juta dan hasilnya merupakan laba bruto yang diakui pada tahun sebelumnya yaitu sebesar 125.000. Yang ketiga pada tahun 2000 dapat kita lihat bahwa pendapatan pada tahun sebelumnya yaitu sebesar 4.500.000 dikali persentase penyelesaiannya yaitu 72%, hasilnya adalah 3.240.000. Lalu dikurangi dengan biaya yang telah dikeluarkan pada periode sebelumnya yaitu sebesar 2.916.000 dan hasilnya merupakan laba bruto yang diakui pada tahun sebelumnya yaitu sebesar 324.000. Yang ketiga, kita akan menghitung laba bruto yang diakui pada tahun berjalan dengan cara persentase penyelesaian dikali dengan perkiraan total pendapatan atau laba bruto yang dikurangi dengan total pendapatan pada tahun sebelumnya dan dikurangi biaya yang telah dikeluarkan pada periode berjalan.
yaitu hasil pengurangan biaya yang dikeluarkan pada saat ini yang dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan tahun sebelumnya. Nah, yang pertama pada tahun 1998 dapat kita lihat bahwa pendapatannya yaitu sebesar 4.500.000 dikali persentase penyelesaiannya yaitu 25%. Hasilnya adalah 1.125.000 dikurangi dengan total pendapatan pada tahun sebelumnya yaitu sebesar 0 rupiah dan hasilnya adalah 1.125.000. Lalu dikurangi dengan total biaya periode berjalan yaitu hasil pengurangan biaya yang dikeluarkan pada saat ini sebesar 1 juta yang dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan pada tahun sebelumnya sebesar 0 rupiah dan hasilnya adalah 1 juta. Dan hasilnya merupakan laba bruto yang diakui pada tahun berjalan yaitu sebesar 125.000. Yang kedua yaitu pada tahun 1999 dapat kita lihat bahwa pendapatannya sebesar 4.500.000 dikali persentase penyelesaiannya yaitu 72%. Hasilnya adalah 3.240.000 dikurangi dengan total pendapatan pada tahun sebelumnya yaitu sebesar 1.125.000 dan hasilnya adalah 2.115.000. Lalu dikurangi dengan total biaya periode berjalan yaitu hasil pengurangan biaya yang dikeluarkan pada saat ini sebesar 2.916.000 yang dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan pada tahun sebelumnya sebesar 1 juta dan hasilnya adalah 1.916.000 dan hasilnya merupakan laba bruto yang diakui pada tahun berjalan yaitu sebesar 199.000. Yang ketiga, pada tahun 2000 dapat kita lihat bahwa pendapatannya yaitu sebesar 4.500.000 dikali persentase penyelesaiannya yaitu 100%, hasilnya adalah 4.500.000 dikurangi dengan total pendapatan pada tahun sebelumnya yaitu sebesar 3.240.000 dan hasilnya adalah 1.260.000. Lalu dikurangi dengan total biaya periode berjalan yaitu hasil pengurangan biaya yang dikeluarkan pada saat ini sebesar 4.050.000 yang dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan pada tahun sebelumnya yaitu sebesar 2.916.000 dan hasilnya adalah 1.134.000 dan hasilnya merupakan laba bruto yang diakui pada tahun berjalan yaitu sebesar 126.000. Selanjutnya ada pencatatan jurnal untuk mengakui pendapatan dan laba bruto. Nominalnya didapat dari tabel sebelumnya yaitu pada tahun berjalan, yaitu di debit ada konstruksi dalam proses atau laba bruto yang didapat dari laba bruto yang diakui pada tahun berjalan. Beban konstruksi yang didapat dari biaya yang diakui pada tahun berjalan. Dan di kreditnya adalah pendapatan dari kontrak jangka panjang yang didapat dari total pendapatan yang diakui pada tahun berjalan. Yang pertama yaitu pada tahun 1998, jurnalnya yaitu di debit ada konstruksi dalam proses atau laba bruto sebesar 125.000 dan beban konstruksi sebesar 1 juta. Dan di kreditnya yaitu pendapatan dari kontrak jangka panjang sebesar 1.125.000. Yang kedua yaitu pada tahun 1999, jurnalnya yaitu di debit ada konstruksi dalam proses atau laba bruto sebesar 199.000 dan beban konstruksi sebesar 1.916.000 dan di kreditnya yaitu pendapatan dari kontrak jangka panjang sebesar 2.115.000. Yang ketiga pada tahun 2000 jurnalnya yaitu di debit ada konstruksi dalam proses atau laba bruto sebesar 126.000 dan beban konstruksi sebesar 1.134.000 dan di kreditnya yaitu pendapatan dari kontrak jangka panjang sebesar 1.260.000. Yang terakhir merupakan jurnal untuk penyelesaian kontrak. Nominal yang didapat merupakan nilai kontrak atau total pendapatan pada proyek ini. Jurnalnya yaitu pada tahun 2000 tagihan atas konstruksi dalam proses sebesar 4.500.000 di debit dan di kreditnya yaitu konstruksi dalam proses sebesar 4.500.000. Selanjutnya yaitu ada metode kontrak selesai. Metode ini mengakui pendapatan dan laba kotor hanya pada saat terjadi penjualan saja.
Metode kontrak selesai ini akan dipakai jika suatu perusahaan yang pertama ada mempunyai kontrak jangka pendek dan yang kedua kondisi-kondisi untuk persentase penyelesaian tidak terpenuhi dan yang ketiga jika ada ketidakpastian yang melekat dalam kontrak. Kelebihan metode kontrak selesai. Yang pertama adalah laba yang diakui adalah yang benar-benar diperoleh dan bukan suatu taksiran. Yang kedua, laba dapat diakui dengan lebih tepat karena tidak dihitung berdasarkan taksiran ketidakpastian. Yang ketiga, tidak dikenal adanya biaya tak terduga. Yang keempat, tidak dikenal adanya kemungkinan kerugian yang tidak dapat diperhitungkan pada saat penetapan laba. Selanjutnya yaitu ada kekurangan metode kontrak selesai. Kekurangannya yaitu yang pertama ada tidak menghitung laba rugi atas pengerjaan yang belum selesai, padahal belum tentu pengerjaan proyek dapat diselesaikan dalam satu periode akuntansi. Yang kedua, tidak mencerminkan prestasi pada tahun berjalan apabila periode kontrak diperpanjang lebih dari satu periode akuntansi. Selanjutnya, kita akan membahas materi pengakuan pendapatan setelah penyerahan barang atau pelaksanaan jasa. Di sana terdapat 3 pendekatan yang berbeda untuk setiap pengakuan pendapatan yang bergantung pada penerimaan kas. Yaitu yang pertama ada metode penjualan cicilan. Yang kedua ada metode pemulihan kembali biaya dan yang ketiga ada metode kas. Pada metode penjualan cicilan, metode ini mengakui laba pada periode penagihan dan bukan pada periode penjualan atau pengakuan laba ditangguhkan sampai periode penagihan kas. Pada metode ini, baik pendapatan maupun biaya-biaya penjualan diakui pada periode penjualan, tetapi laba kotor yang berkaitan ditangguhkan sampai periode penagihan kas. Berikut contoh soal pada metode penjualan cicilan. PT ABC menjual barang dagang secara cicilan dan data berikut ini berhubungan dengan operasi perusahaan selama 3 tahun. Penjualan cicilan yang didapatkan pada tahun 1998 sebesar 200.000, pada tahun 1999 sebesar 250.000, dan pada tahun 2000 sebesar 240.000. Kemudian harga pokok penjualan cicilan pada tahun 1998 sebesar 150.000, pada tahun 1999 sebesar 190.000, dan pada tahun 2000 sebesar 168.000. Laba bruto yang didapat pada tahun 1998 sebesar 50.000, didapat dari 200.000 dikurang 150.000. Kemudian pada tahun 1999, laba bruto yang didapat 60.000, didapat dari penjualan cicilan 250.000 dikurang 190.000 untuk harga pokok penjualan cicilan. Lalu pada tahun 2000, laba bruto yang didapatkan sebesar 72.000, didapat dari 240.000 untuk penjualan cicilan, dikurang harga pokok penjualan cicilan sebesar 168.000. Maka, tingkat laba bruto dari penjualan cicilan tersebut pada tahun 1998 sebesar 25%. Didapat dari 50.000 dibagi 200.000 dikali 100. Kemudian pada tahun 1999 tingkat laba brutonya sebesar 24%, didapat dari 60.000 dibagi 250.000 dikali 100, dan pada tahun 2000 tingkat laba bruto sebesar 30%, didapat dari 72.000 dibagi 240.000. Selanjutnya, penerimaan kas yang berhasil PT ABC tagih atas penjualan cicilan tahun 1998 sebesar 60.000. Pada tahun 1999,
PT ABC berhasil menagih dan menerima kas atas penjualan cicilan tahun 1998 sebesar 100.000 dan atas penjualan cicilan tahun 1999 sebesar 100.000. Pada tahun 2000, PT ABC berhasil menagih dan menerima kas atas penjualan cicilan tahun 1998 sebesar 40.000, atas penjualan cicilan tahun 1999 sebesar 125.000, dan atas penjualan cicilan tahun 2000 sebesar 80.000. Maka, jurnal pada tahun 1998 yang pertama untuk mencatat penjualan yang dibuat dengan cicilan, ada piutang dagang cicilan tahun 1998 didebit sebesar 200.000 pada penjualan cicilan dikredit sebesar 200.000. Yang kedua, untuk mencatat HPP dalam cicilan, HPP cicilan didebit sebesar 150.000 pada persediaan dikredit sebesar 150.000. Yang ketiga, untuk mencatat penagihan kas dari piutang cicilan, di debit ada kas sebesar 60.000 pada piutang dagang cicilan tahun 1998 dikredit sebesar 60.000. Kemudian yang keempat, untuk menutup penjualan HPP angsuran, yaitu penjualan cicilan di debit sebesar 200.000 pada HPP cicilan dikredit sebesar 150.000 dan laba kotor ditangguhkan tahun 1998 dikredit sebesar 50.000. Yang kelima, untuk memindahkan dari laba kotor yang ditangguhkan menjadi laba yang direalisasi melalui penagihan kas sebesar 15.000. Didapat dari 60.000 dikali 25%. Jurnalnya sebagai berikut. Laba kotor ditangguhkan tahun 1998 sebesar 15.000 pada laba kotor yang direalisasi dari penjualan cicilan sebesar 15.000. Yang keenam, untuk menutup laba kotor yang direalisasi dengan penagihan. Jurnalnya sebagai berikut. Laba kotor yang direalisasi dari penjualan cicilan didebit sebesar 15.000 pada ikhtisar rugi laba dikredit sebesar 15.000. Jurnal pada tahun 1999 hampir sama dengan tahun 1998, hanya berbeda pada nominal saja. Yang pertama, untuk mencatat penjualan kredit. Ada piutang dagang cicilan tahun 1999 didebit sebesar 250.000 pada penjualan cicilan dikredit sebesar 250.000. Yang kedua, untuk mencatat HPP dalam cicilan, jurnalnya sebagai berikut. HPP cicilan didebit sebesar 190.000 pada persediaan dikredit sebesar 190.000. Yang ketiga, untuk mencatat penagihan kas dari penjualan cicilan, ada kas didebit sebesar 200.000 pada piutang penjualan cicilan tahun 1998 dikredit sebesar 100.000 dan piutang penjualan cicilan tahun 1999 dikredit sebesar 100.000. Lalu yang keempat, untuk menutup penjualan cicilan dan HPP cicilan tahun 1999, jurnalnya sebagai berikut. Penjualan cicilan didebit sebesar 250.000 pada HPP cicilan dikredit sebesar 190.000 dan laba kotor ditangguhkan tahun 1999 dikredit sebesar 60.000. Yang kelima, untuk memindahkan dari laba kotor yang ditangguhkan menjadi laba yang direalisasi melalui penagihan. Jurnalnya sebagai berikut. Laba kotor ditangguhkan tahun 1998 didebit sebesar 25.000
laba kotor ditangguhkan tahun 1999 didebit sebesar 24.000 pada laba kotor yang direalisasi dari penjualan cicilan dikredit sebesar 49.000. Yang keenam, untuk menutup laba kotor yang direalisasi dengan penagihan, jurnalnya sebagai berikut. Laba kotor dari penjualan cicilan didebit sebesar 49.000 pada ikhtisar laba rugi dikredit sebesar 49.000. Jurnal pada tahun 2000 hampir sama dengan jurnal tahun 1998 dan 1999, hanya saja berbeda pada angka nominalnya. Yang pertama untuk mencatat penjualan kredit. Jurnalnya sebagai berikut. Piutang dagang cicilan tahun 2000 didebit sebesar 240.000 pada penjualan cicilan dikredit sebesar 240.000. Yang kedua, untuk mencatat HPP dalam cicilan, jurnalnya sebagai berikut. HPP cicilan didebit sebesar 168.000 pada persediaan dikredit sebesar 168.000. Yang ketiga, untuk mencatat penagihan kas dari penjualan cicilan, jurnalnya sebagai berikut. Kas didebit sebesar 245.000 pada piutang penjualan cicilan tahun 1998 dikredit sebesar 40.000. Piutang penjualan cicilan tahun 1999 dikredit sebesar 125.000 dan piutang penjualan cicilan tahun 2000 dikredit sebesar 80.000. Kemudian yang keempat, untuk menutup penjualan cicilan dan HPP cicilan tahun 2000, jurnalnya sebagai berikut. Penjualan cicilan didebit sebesar 240.000 pada HPP cicilan dikredit sebesar 168.000 dan laba kotor ditangguhkan tahun 2000 sebesar 72.000 dikredit. Yang kelima, untuk memindahkan dari laba kotor yang ditangguhkan menjadi laba yang direalisasi melalui penagihan, jurnalnya sebagai berikut. Laba kotor ditangguhkan tahun 1998 didebit sebesar 10.000. Laba kotor ditangguhkan tahun 1999 didebit sebesar 30.000. Laba kotor ditangguhkan tahun 2000 didebit sebesar 24.000 pada laba kotor yang direalisasi dari penjualan cicilan dikredit sebesar 64.000. Dan yang keenam, untuk menutup laba kotor yang direalisasi dengan penagihan, jurnalnya sebagai berikut. Laba kotor dari penjualan cicilan didebit sebesar 64.000 pada ikhtisar laba rugi dikredit sebesar 64.000. Contoh soal sebelumnya merupakan contoh soal dan pencatatan jurnal untuk metode penjualan cicilan. Selanjutnya saya akan membahas metode pemulihan kembali biaya. Pada metode ini mengakui laba hanya saat penagihan kas melebihi total harga pokok penjualan. Tidak ada laba yang diakui untuk suatu penjualan sampai harga pokok barang yang dijual diperoleh kembali melalui penerimaan kas. Semua penerimaan berikutnya dilaporkan sebagai pendapatan. Pendapatan yang diakui setelah harga pokok diperoleh kembali menunjukkan laba. Jadi, pendapatan akan diakui sebagai laba ketika pendapatan tersebut telah melebihi harga pokok yang dikeluarkan. Selanjutnya, metode kas. Pada metode ini, perusahaan hanya mengakui pendapatan bila kas sudah diterima atas penyerahan barang atau jasa. Kemudian, metode-metode pengakuan akuntansi sebelum pengakuan pendapatan. Yang pertama, metode deposit umum. Dalam hal tertentu, kas diterima sebelum suatu kontrak penjualan ditegaskan secukupnya untuk mengakui pendapatan.
Situasi ini sering timbul dalam kontrak penjualan real estate. Sambil mengakui pengakuan penjualan, kas yang berasal dari setoran pembeli dilaporkan sebagai deposito atau uang muka atau tanda jadi atas kontrak dan dalam neraca digolongkan sebagai hutang. Tidak ada pendapatan atau laba yang harus diakui sampai kontrak penjualan diselesaikan. Dan jika pembeli membatalkan niatnya atau kontrak tersebut, maka uang muka itu menjadi milik penjual atau sebagai denda. Deposito tersebut harus dikredit sebagai laba. Yang kedua, metode deposit hak monopoli. Industri penerapan khusus dari metode deposit dapat dijumpai pada industri-industri hak monopoli atau franchising industry. Franchising industry atau waralaba adalah hak-hak untuk menjual suatu produk atau jasa maupun layanan. Penjualan hak monopoli meliputi bermacam-macam jasa, produk, dan atau aktiva pabrik termasuk hak-hak tak terwujud untuk memakai merek atau nama dagang, aktiva tetap yang dimiliki oleh franchisor, jasa-jasa sebelum pembukaan seperti membantu mengatur tempat usaha yang strategis, membangun gedung, dan melatih para pegawai. Lalu, pelayanan jasa, produk, dan proses yang terus-menerus sejak operasi dilaksanakan. Sekian pemaparan presentasi dari kelompok kami mengenai pengakuan pendapatan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat dimengerti oleh teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah saat kami menyampaikan materi. Dan bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk bertanya di grup yang telah disediakan. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.